Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfadi Franto dengan NIM 412099 dari lokal IATB semester 6 akan memenuhi tugas TS dengan Ibu Afdilah Nisa dengan mata kuliah I'rab Al-Quran. Langsung saja, yang pertama pengertian I'rab Al-Quran. Istilah I'rab Al-Quran mengandung Quran mengandung dua kata, ininya i'rab dan Quran. I'rab mempunyai dasar kata araba. Menurut Ibnu Faris mempunyai arti tampak, jelas, fasih. Sedangkan menurut Abu Abbas mempunyai arti tampak dari diri. I'rab dalam ilmu nahwu lazim juga dikenal dengan ilmu yang membahas akhir kata. Secara istilah i'rab adalah suatu ilmu yang membedakan fi'il, fa'il, maf'ul, nafi', ta'jub, istifham dan seluruh tatanan kajian bahasa Arab. Hasbi As-Siddiqi mengemukakan bahwa i'rab adalah ilmu yang menerangkan baris Al-Quran dan kedudukan lafaz dalam susunan kalimat. Selanjutnya dalil i'rab Al-Quran yaitunya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'rabul Quran wa tamsau arabiyyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jelaskanlah makna Al-Quran dan carilah makna Al-Quran yang asing. Urgensi i'rab Al-Quran. Yang pertama, ilmu i'rab Quran dibutuhkan sebagai alat untuk istinbat hukum syariah. Yang kedua, ilmu i'rab Al-Quran berfungsi untuk menjelaskan makna Al-Quran, menafsirkannya dan menguraikan hal-hal yang rumit, karena makna merupakan cabang dari ilmu Al-Quran, sehingga ilmu ini penting untuk dipelajari. Ketiga, ilmu i'rab Al-Quran berkaitan erat dengan ilmu qiraat. Itunya untuk menguraikan perbedaan qiraat, menjelaskan ilat serta mengungkapkan makna, maka digunakan ilmu i'rab, sehingga antara ilmu i'rab Quran dengan ilmu qiraat tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, ilmu i'rab Al-Quran berkaitan erat dengan ilmu wakaf ibdak. Seorang yang membaca Al-Quran dan hendak berhenti atau memulai bacaan, maka ia harus menggunakan ilmu i'rab Quran agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya, sehingga antara ilmu i'rab Al-Quran dengan ilmu wakaf tidak bisa dipisahkan. Sejarah. Orang yang pertama mengi'rabkan Al-Quran adalah Abu Al-Aswad Duwali, murid Imam Ali. Abu Al-Aswad melakukannya dengan memberikan titik untuk menandai sebuah huruf berharkat fathah, diletakkan satu titik di atasnya. Untuk kasrah diletakkan titik di bawahnya, dan untuk harakat dhammah sebuah titik di depannya atau sampingnya. Sedangkan orang yang melengkapi karya Abu Al-Aswad ini mengi'rabkan Al-Quran seperti yang dilihat sekarang adalah Khalil bin Ahmad Farahi. Dengan demikian i'rab Quran dibagi pada dua, yakni melalui titik dan melalui harakat. Abu Al-Aswad Duwaili menyusun tata bahasa Arab pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pedoman untuk mempelajari Al-Quran. Meski demikian, kekhawatiran terdapat kesalahan dalam membaca Al-Quran tetap muncul dari berbagai kalangan, terutama bagi umat Islam dari kalangan non-Arab. Dengan kekhawatiran itu, maka muncul ide untuk memberi tanda bacaan Al-Quran. Dalam satu riwayat disebutkan Ziyad datang ke Basrah pada tahun pada tahun 48 Hijriah. Dan meminta kepada Abu Al-Aswad untuk menciptakan tanda baca Al-Quran agar umat Islam dapat membaca dengan baik firman Allah. Pada saat itu Abu Al-Aswad mengulur-ulur waktu hingga dia mendengar seorang membaca At-Taubah ayat 3 dengan keliru dengan membaca lafaz wa rasuluhu dibaca dengan wa rasulihi. Mendengar bacaan itu, Abu Al-Aswad kaget dan berkata, sesungguhnya Allah tidak pernah terlepas dari diri dari Rasulullah. Setelah itu ia segera menemui Ziyad dan berkata, saya bersedia menciptakan tanda baca Al-Quran. Selanjutnya, hubungan i'rab Quran dengan tafsir mufassir. I'rab Al-Quran sebagai ilmu dalam ilmu qiraat, ilmu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam memahami ayat Al-Quran atau untuk
menggali makna yang ada dalam Al-Quran. Apalagi ilmu bahasa Arab jadikan unsur utama diutamakan dalam i'rab Al-Quran. Bahkan para ahli tafsir menjadikan ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang paling utama dalam memahami Al-Quran. Dalam arti kata bahwa ilmu i'rab ini adalah ilmu yang harus dimiliki oleh mufassir. Karena begitu pentingnya ilmu ini dalam penafsiran, salah harkat saja akan jauh melenceng dari makna yang dimaksud. Mengenal kalimat dari terjemahan dengan arti kata dan layak dalam bahasa kita, di mana sebuah kata tersusun huruf abjad, maka satu kalimat dalam bahasa Arab pun tersusun dari huruf hijaiyah. Dalam bahasa Arab hanya ada 3 jenis kosarin wiki, artinya tidak ada jenis keempat selain itu. Yang pertama adalah isim, merupakan yang menunjukkan atas makna sesuatu dan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Atau dalam bahasa kita lain disebut dengan istilah benda, kata, sifat atau lainnya. Fi'il merupakan untuk menunjukkan makna kejadian dan dikaitkan dengan waktu tertentu, atau dalam bahasa kita dikenal dengan sifat kata kerja. Huruf dengan istilah kata bantu, dan ia tidak dapat dipahami makna yang seharusnya kecuali bila ia terkait bersama kalimah lain. Mabni dan mu'rab. Mabni mu'rab keadaan kalimah bahasa Arab dalam suatu jumlah mufidah atau kalimat terbagi kepada 2 hukum utama. Yang pertama bina, yaitu keadaan di mana suatu kalimat tidak dapat mengalami perubahan harakat akhir, dan kalimah yang demikian disebut mabni sehingga apapun kondisi dan jabatannya dalam suatu jumlah maka harakat akhirnya tidak berubah. I'rab itu keadaan di mana suatu kalimat dapat mengalami perubahan harakat akhir, dan kalimat demikian disebut mu'rab sehingga kondisi dan jabatannya dalam satu jumlah sangat berpengaruh terhadap harakat akhirnya. Al-mujarrad, majrur bil harfi atau biasa distilahkan dengan sebutan isim majrur adalah kondisi suatu isim yang telah didahului oleh satu dari huruf jar sehingga isim tersebut majrur, dan dalam i'rabnya majrur bil idafah. Apabila satu isim dinisbahkan kepada isim berikutnya maka ia telah hukum idafah, dan dari proses tersebut terbentuklah sebuah kata majmuk di mana isim pertama disebut mudhaf sedangkan isim kedua disebut mudhafun ilaih. Di antara keduanya isim mudhafun ilaih yang wajib majrur dalam i'rab. Adapun mudhaf maka i'rabnya kondisional menyesuaikan jabatan yang dimiliki dalam jumlah terkait. Adab i'rab ma'rif, adab secara ilmu dan fikiran, adab halaki dan kitaban hukum, adab usulabiyah dan mustalabiyah. Tanda i'rab rafa memiliki 3 tanda, dhammah, waw, alif dan nun. Tanda i'rab nasab memiliki 5 tanda, itunya fathah, alif, ya, kasrah dan hazaf nun. Tanda i'rab jar terjadi di dalam kata benda. Tanda i'rab jas ini hanya terjadi di isim mudhari'. Hanya sekian saya ucapkan, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.